malaikat sing man khaulau lan sing ning kiwa tengene aras yusabbihuna bihamdi rabbihim maca tasbih ning pangerane wa yu'minuna bi iman lho maca tasbih ning pangerane iman ning pangeran kapan iman kapan iman ya Allah ora ning aras mergo ana wa yu'minuna bi wong malaikat sing ning aras kok iman ning Allah ning ngono Allah ya ora ning aras kok lamun Allah ning aras ora usah diimani wong jangglek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di channel Surya Official sahabat-sahabat ya. Di video kali ini ya, saya menampilkan sebuah video dari Heri Pras ya. Seperti biasa bahwasanya si Heri Pras ini mengomentari terkait dengan keilmuan Kiai Haji Maimun Zubair ya, yang sudah jelas bahwa beliau adalah orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang banyak santrinya ya, dan mempunyai pondok pesantren ya. Jadi si Heri Pras ini memotong video dari ceramah atau tausiah atau pengajian dari Mbah Maimun Zubair ya. Terkait dengan itu Heri Pras mengomentari atau menyalahkan dan juga tidak sependapat dengan Kiai Haji Maimun Zubair ya. Seperti apa videonya sahabat-sahabat ya? Saya dari Heri Pras, kita simak bersama-sama ya. Ini menurut saya pernyataan yang kurang tepat ya. Mohon maaf, saya bukan merasa lebih pintar dari Pak Kiai, tapi ini adalah analogi saya. Para sahabat hidup dengan Nabi, bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad ada di hadapan mereka, kenapa mereka masih mengucapkan syahadat di hadapan Nabi? Kan Nabinya ada di hadapan mereka, kenapa perlu diimani? Sudah hidup bersama Nabi, tapi masih mengucapkan dengan lisan, terus mengimani dengan hati kalau dia adalah Nabi. Kenapa seperti itu? Ini ya sahabat-sahabat ya. Jadi si Heri Pras ini menganalogikan agama ya sesuai dengan akal pikirannya. Nah, ini loh, ini yang kurang tepat sahabat-sahabat ya. Jika ini disampaikan oleh Heri Pras, ini sangat kurang tepat. Karena apa? Heri Pras itu selalu merasa pintar, selalu merasa benar. Nah, jadi dia itu selalu menganalogikan ya atau menyimpulkan agama sesuai dengan akal pikirannya. Sedangkan akal pikirannya itu sangat terbatas ya, sahabat-sahabat ya, sangat terbatas ya. Yang jelas banyak sekali kekurangan si Heri Pras ini ya. Nah, tapi sekali lagi dia selalu menganalogikan agama dengan akal pikirannya. Halo Heri Pras. Ya, jadi Heri Pras ini butuh guru, butuh kitab-kitab yang banyak ya. Jadi jangan sampai belajar agama itu menggunakan akal pikiran. Jadi harus butuh kitab, butuh guru-guru ya yang benar-benar alim, jelas sanad keilmuannya untuk menjelaskan kitab-kitab yang dipelajari. Jadi biar tidak sembarangan menyalah-nyalahkan orang ya, biar tidak sembarangan menghujat orang ya. Apalagi yang dihujat adalah seorang tokoh besar, seorang ulama besar yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, kalau si Heri Pras, kalau kamu ya Heri Pras ingin berdakwah, silahkan berdakwah sesuai kaidah-kaidah Islam yang ada ya. Jangan berdakwah, ya, jangan menutupi diri Anda ya, jangan menghujat orang lain, janganlah menghina orang lain dengan alasan berdakwah. Nah, itu adalah suatu dosa besar dan juga kesalahan besar ya. Kalau yang saya tahu seperti itu dari ajaran Islam seperti itu yang kita tahu sahabat-sahabat ya. Silakan Heri Pras Anda berdakwah ya. Silakan datangi tempat-tempat yang sekiranya butuh pencerahan agama, ajak orang-orang untuk berbuat baik, ajak orang-orang yang masih bermaksiat untuk melakukan hal yang baik, ajak orang-orang yang masih belum sholat, diajak sholat ya. Itu silakan sebarkan agama Islam sebanyak-banyaknya. Islam itu sudah indah ya, sudah rukun, jangan diobok-obok dari dalam. Kamu itu beranggapan syiar agama Islam, menegakkan agama Islam ya, dengan sunnah-sunnah yang kamu ketahui. Tapi secara tidak langsung kamu itu sudah merongrong atau merusak agama Islam itu sendiri, bahkan memecah belah umat Islam ya, dengan caramu yang seperti itu. Perjuangan ulama-ulama dulu itu banyak Heri Pras ya, memperbaiki perilaku serta akhlak masyarakat yang kurang baik, orang yang tidak mengenal agama akhirnya mengenal agama. Kalau Islam disebarkan dengan caramu seperti itu, saya yakin semua orang akan lari ya, akan lari. Maka Islam tidak akan sebesar ini kalau caramu seperti itu ya. Sekali lagi silahkan berdakwah,
tapi dengan cara-cara yang baik. Ajak semua orang untuk melakukan kebaikan, untuk ajak semua orang untuk memeluk agama Islam, ajak semua orang untuk bersolat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah lagi menghujat-hujat orang lain ya. Apalagi ulama. Yang kamu hujat itu adalah ulama ya, yang kamu kritik itu adalah ulama-ulama besar yang berjasa untuk agama ini. Ya. Tuh, harus kamu ingat dari plus ya. Kita lanjut sahabat. Ya, jangankan para sahabat, Nabi sendiri ketika tasyahud, Nabi bersyahadat loh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Nabi sendiri bersyahadat dan bersaksi kalau dirinya adalah nabi. Paham sampai di sini? Nah, jadi menganalogikan juga ya bahwa Nabi sendiri ya bersyahadat dan para sahabat juga bersahabat meskipun di hadapan Nabi itu sendiri. Nah, jadi konsepnya gini Mas Heri. Konsepnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah ya, seorang nabi dan rasul ya. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat itu memberikan contoh ya, memberikan contoh kepada umat-umatnya ya, umatnya di kemudian hari. Bagaimana contohnya? Ya Nabi bersyahadat. Ya, Nabi bersyahadat, sahabat pun bersyahadat ya. Meskipun saat itu para sahabat ada di dekat Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Untuk memberikan contoh ketika nanti suatu saat Nabi Muhammad wafat. Itu salah satu tujuan seperti itu ya. Dan kalau berbicara dengan iman ya, iman itu kan bukan hanya di lisan tapi juga di hati ya. Ketika kita beriman, logikanya kan iman itu ada di hati. Tapi kenapa kok harus diucapkan? Ya biar orang itu tahu kalau biar orang-orang sekitar itu tahu bahwa kita sudah berikrar, sudah beriman seperti itu. Kalau hanya di hati yang tahu kan hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan ada saksinya, secara otomatis Allah akan tahu ya, dan orang-orang di sekeliling kita akan tahu dengan cara kita berikrar atau mengucapkan dengan lisan. Nah, itu. Jadi sekali lagi Mas Heri ya, jangan sering menghujat ulama-ulama atau kiai-kiai ya. Dan sedangkan ulama atau kiai ketika menjelaskan ilmu agama, ketika mengajarkan ilmu agama, beliau itu berdasarkan kitab-kitab ya, berdasarkan kitab-kitab dan Al-Quran ya, tidak berdasarkan akal pikiran dan analogi para ulama itu sendiri. Beda dengan kamu. Kalau kamu kan sering sekali menafsirkan agama ya, menganalogikan agama atau hukum-hukum berdasarkan akal pikiranmu. Nah, itu yang salah, sangat salah kalau menurut saya. Itu harus benahi Mas Heri ya, jangan seperti itu ya. Islam sudah rukun, Islam sudah besar ya, jangan merusak Islam dari dalam, janganlah memecah belah Islam dari dalam. Nah, ya, perhatikan ya, silahkan berdakwah, dakwalah yang baik ya, ajak semua orang untuk melakukan kebaikan ya, ajak semua orang untuk lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru luar biasa ya. Kamu itu belum melakukan apa-apa untuk Islam Mas Heri, belum melakukan apa-apa kamu itu untuk Islamnya, tapi kamu malah ingin memecah belah umat Islam ya. Mungkin sahabat-sahabat yang menonton video ini ya bisa menyimpulkan sendiri seperti apa sih Heri Pras ya. Jelas apa yang saya sampaikan ya, banyak yang tidak suka atau banyak yang tidak sepakat, tidak apa-apa ya. Yang penting saya ingin menyampaikan kebaikan ya, supaya orang-orang seperti Heri ini bisa tercounter ya, tidak seenak jidatnya dia berbicara. Kurang lebihnya saya mohon maaf sahabat-sahabat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.